Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita mencoba untuk melakukan trial atau commissioning test mesin extruder. Kita lihat dulu di bagian auxiliary extruder atau extruder yang kedua. Nah, kita lihat skru sudah berputar, artinya mesin sudah mulai berputar. Jadi kita lihat putarannya, RPM-nya. Ya, memang seperti itu putarannya ya. Nah, ini mesin penggeraknya motor. Motor ini bisa kita setting melalui panel kontrol. Panelnya yang berada di sana itu yang kelihatan seperti lemari ya. Nah, harus kita setting dulu berapa, kita lihat apakah sesuai dengan nameplate dari motor tersebut ya, 22 ampere ya. Oke, setelah kita melakukan tes ampere ini juga paling menentukan ya untuk mengecek kondisi apakah motor tersebut berjalan normal sesuai dengan yang kita setting ya. Nah, ini tampak dari tengah. Nah, kita akan melakukan tes hidrolis untuk mengeluarkan dan memasukkan sarangan ya. Kalau yang model seperti ini nih biasanya menggunakan sarangan yang berbentuk bulat, artinya dia berbentuk persegi namun diputar 380 derajat sampai berbentuk lingkaran, kemudian dimasukkan dan tentunya menggunakan kekuatan hidrolis. Nah, ini kanan kiri dua-duanya sudah oke, bisa kita operasikan saat mesin berjalan. Jadi fungsinya untuk menyaring bahan dari kotoran ya. Nah, ini dua-duanya kalau jalan seperti ini, bisa ke kanan bisa ke kiri, artinya fungsinya sudah normal. Oke, sistem pamanasnya kita lihat sangat banyak sekali ya, tentunya menggunakan listrik yang cukup tinggi. Nah, kali ini kita melihat di bagian main extrudernya. Ini adalah main extruder yang besar, itu ada skrunya juga sama dengan yang di bawah tadi, cuma skalanya lebih besar karena dia adalah bahan pertama yang mengolah limbah atau biji plastik gilingan ya, rongsokan itu yang biasanya ada di penggilingan plastik, banyak sekali ya. Oke, kita mulai mencoba untuk melakukan tes apakah dia berfungsi dengan baik ya. Oke, motor penggerak belakang ini untuk menggerakkan skru ya, dia menggerakkan skru sama dengan yang di depan tadi, tapi ini adalah yang utama, skru utama main extruder. Kita lihat RPM nya berputar, ini sesuai dengan settingan dari drive-nya yang ada di panel ya. Oke, putarannya sudah oke, sudah sesuai. Kita lihat, baru kita cek di settingannya ini apakah dia kecepatannya bisa dikurangi atau bisa ditambah ya. Nah, ini panelnya. Ini panelnya, satu panel ini untuk seluruh kontrol di seluruh mesin ya. Memang banyak sekali aksesoris yang diperlukan, termasuk ya tadi ada conveyor ya untuk menaikkan bahannya. Ya, ini teman-teman sedang melakukan pengecekan ampere ya. Sebelum kita melakukan produksi, kita tes dulu dengan beban kosong. Tanpa menggunakan beban itu dia di angka 48 ampere. Tentunya tadi kalau dia jalan bareng dengan yang 22 sudah 70 ampere. Itu baru di motornya, beban kosong, belum di heater ya. Jadi kita menyiapkan listrik yang cukup besar untuk ini.
di angka 46,5. Iya. Nah, ini saat kita perbesar arusnya, kecepatannya, dia arusnya mulai bertambah. Nah, ini yang untuk hidrolis sarangan ya, atau filter. Jadi dari bahan plastik yang kita gunakan untuk pelet itu kan berasal dari barang yang ya istilahnya rongsokan ya, pasti ada banyak kotoran. Ini juga menggunakan kekuatan hidrolis, namun sarangannya berbeda. Yang ini berbentuk ya beda ukuran saja sih dari yang depan. Intinya sama seperti lembaran, dimasukkan kemudian nanti ditempelkan di situ dan ditarik lagi. Begitu selanjutnya. Kalau satunya sudah penuh atau sudah mampet, nanti kita ganti lagi. Nanti ada sensornya itu ya. Ada sensor khusus untuk mendeteksi apakah sarangan tersebut sudah waktunya untuk diganti. Nah, seperti itu prosesnya ya. Teman-teman harus tahu, mungkin untuk teknisi baru yang sedang belajar atau memang untuk kebutuhan produksi, teman-teman semuanya bisa sama-sama belajar untuk mengetahui. Nah, ini panel kontrol untuk heater ya. Panel kontrol ini untuk mengatur temperatur yang ada di barel skru. Jadi kalau plastik itu dilelehkan dengan panas ini, baru skrunya akan bergerak. Kalau temperatur ini tidak tercapai, maka tidak akan bergerak, akan alarm atau pasti nanti motornya berat. Nah, ini kan dia dites setelah temperatur tercapai. Nah, biasanya kami menggunakan 195 sampai 230 derajat Celcius sesuai dengan kebutuhan dan material yang kita gunakan. Oke, semua tes berjalan dengan baik ya. Ini sekarang kita melakukan tes yang mulai yang dari percepatan lambat sampai yang paling kencang. Nanti apakah dia berfungsi dengan baik atau tidak. 1, 2 ya, ini motor yang di bagian feeding atau di bagian di bawahnya conveyor tadi. Nah, ini yang kita gunakan untuk mengatur banyaknya bahan yang turun ke barel skru. Ini juga ada drive khusus yang untuk mengatur yang dimau. Ini adalah conveyor, jadi untuk menaikkan bahan gilingan dari bawah ke atas. Oke, ini tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa membandingkan, barangkali yang punya, barangkali ada yang sama. Oke, yang depan tadi sudah berfungsi, yang belakang sudah berfungsi. Kita lanjut lagi ke bagian depan. Ini ada pendingin. Nanti setelah dingin, nanti ini ada pengering dryernya tadi itu. Oke, kita ke belakang lagi, kita cek ya motor bekerja yang depan, cek ulang. Kemudian lanjut lagi kita ke bagian belakang, berjalan semuanya, dan mesin semuanya sudah siap untuk dioperasikan. Ini bagian yang tadi kita ulangi lagi ya, karena ini yang bagian terpenting dari proses pelet atau pembuatan pelet plastik. Ini yang paling sering mengganggu aktivitas produksi. Nanti di tengah-tengah jalan kalau ada aktivitas seperti ini, pasti aktivitas akan ada yang terganggu, karena harus berhenti sesaat kemudian melanjutkan lagi aktivitasnya. Gitu ya teman-teman ya, kanan kiri seterusnya, tergantung dari bahan yang Anda gunakan. Semakin bersih bahan yang Anda gunakan, maka sarangan ini tidak akan buntu. Tapi kalau bahannya memang kotor, ya kita wajib harus menggantinya berkala. Oke, kita ulang lagi ya ini.
Oke, perfungsi semuanya ya. Entah kayak apa. Ya, demikian ya yang bisa kami jelaskan bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel kami supaya kami bisa memberikan edukasi-edukasi yang lebih dari ini. Mari sama-sama belajar, sama-sama berkarya, sama-sama mengedukasi, dan sama-sama berbagi ilmu. Salam.